atas ini, lalu akan masuk ke halaman akun. Jika sudah punya akun, maka akan masuk ke halaman login akun. Jika belum, masuk ke registrasi akun atau input data. Jika sudah, data akan disimpan lalu masuk ke login akun. Jika data loginnya valid, akan langsung masuk ke ambil status role pengguna. Lalu si pengguna akan memilih role-nya. Jika pengguna memilih role anggota, maka akan masuk ke dashboard anggota. Lalu jika si anggotanya tersebut ingin mencari buku, masuk ke sini. Jika tidak, akan pulang lagi ke dashboard anggota. Jika dia ingin cari buku, akan langsung masuk ke cari buku atau telusuri buku. Jika bukunya ditemukan, langsung masuk ke buku tersedia atau tidak. Jika buku tersedia, maka si user jika si user pinjamannya kurang dari 3, maka akan masuk ke proses peminjaman, lalu statusnya akan buku dipinjam, lalu si user akan mencatat pengembalian dan update status peminjaman. Selesai. Lalu jika role yang kedua, jika user memilih petugas, akan masuk ke dashboard petugas dan akan masuk ke halaman menu. Jika petugas memilih menu kelola buku, akan masuk ke halaman daftar buku dan cerut bukunya. Lalu akan update status pengajuan. Jika petugas akan memilih kelola pengguna, petugas akan masuk ke halaman daftar pengajuan si anggota. Lalu akan muncul, jika petugasnya, lalu di halaman daftar pengajuan ini ada terima tolak si anggota. Jika si petugas menerima, dia akan mencari stok buku apakah tersedia. Jika tidak, dia akan muncul pop-up bahwa stok buku habis. Lalu akan masuk ke daftar pengajuan. Jika ada, mencatat tanggal pengembalian. Lalu sistem akan update stok buku. Lalu muncul pop-up buku berhasil dipinjam dan akan diupdate. Jika petugasnya tolak, jika si petugas menolak, dia akan muncul pop-up yakin ingin menolak. Jika ditolak, maka akan masuk ke daftar pengajuan. Jika tolaknya diterima, akan masuk input alasan menolak, lalu update. Jika penggunanya masuk ke kepala perpustakaan, dia akan masuk ke dashboard kepala perpustakaan. Ini akan masuk ke halaman menu. Ini ada menu, halaman daftar pengguna, ada lihat laporan pengajuan, dan halaman daftar buku. Jika kepala perpustakaan ingin melihat daftar pengguna, di sini akan keluar CRUD pengguna. Jika kepala perpustakaan ingin lihat laporan, langsung masuk ke halaman laporan pengajuan. Jika kepala perpustakaan ingin melihat daftar buku, di sini akan muncul CRUD buku dan akan diupdate. Sekian untuk flowchart dari sistem perpustakaan saya. Dan yang kedua ada user diagram. Ini yang pertama ada anggota. Sini anggota bisa login, mencari buku, detail buku, meminjam buku, mengembalikan buku, dan denda jika ada. Langsung logout. Lalu
ada petugas. Di sini si petugas bisa login, bisa menambahkan buku, bisa mengedit buku, bisa menghapus buku, dan bisa konfirmasi terima tolak si petugas. Lalu bisa konfirmasi terima atau tolak si anggota, dan bisa logout. Lalu di sini ada kepala perpustakaan. Kepala perpustakaan bisa login, bisa edit status pengguna, bisa menambahkan pengguna, bisa menghapus pengguna, dan bisa melihat daftar peminjam dan pengembalian buku. Lalu bisa logout. Segitu saja use case diagram sistem perpustakaan. Dan yang ketiga ada kelas diagram. Sistem memiliki 3 pengguna seperti anggota, tugas, kepala perpustakaan. Mereka menyimpan data pribadi lengkap seperti ID, nama, alamat, email, dan lain-lain. Dan yang kedua ada buku. Buku berfungsi sebagai pusat dan koleksi data. Selain menyimpan informasi buku, kelas ini juga memiliki logika tambah dan kurangi stok yang otomatis berjalan untuk menjaga akurasi buku di rak. Dan yang ketiga adalah peminjaman dan pengembalian. Peminjam yaitu fungsinya mencatat siapa yang meminjam, buku apa, dan batas waktu kembali. Dan pengembalian terhubung langsung ke peminjam untuk memverifikasi ketepatan waktu pengembalian si peminjam tersebut. Yang terakhir ada denda. Jika terjadi keterlambatan kelas, denda akan aktif secara otomatis, akan mengkalkulasi biaya berdasarkan lamanya keterlambatan. Ada cek status pembayaran, akan memastikan denda dilunasi sebelum anggota diizinkan meminjam kembali. Itu saja untuk kelas diagram dari sistem rancangan aplikasi perpustakaan. Dan yang terakhir ada activity diagram. Di sini ada 2 pengguna dan 1 sistem, anggota, tugas, dan sistem. Anggota ini akan langsung masuk ke halaman login. Jika sudah punya akun, dia akan masuk ke halaman login, dan jika belum, dia akan masuk ke registrasi akun. Dan jika sudah login, di sistem akan memverifikasi akun tersebut. Jika benar, dia akan masuk, dan jika belum, dia akan masuk ke halaman login. Lalu si anggota akan mencari buku, lalu dia akan melihat detail bukunya. Jika bukunya tersedia, dia akan mengajukan peminjaman, dan jika bukunya tidak tersedia, dia akan mencari buku kembali. Lalu si anggota ini akan meminjam buku tersebut, dan si petugas akan langsung mengkonfirmasi peminjaman dari si anggota ini. Lalu jika sudah dikonfirmasi, bukunya akan dipinjam, lalu buku tersebut menunggu untuk dikembalikan. Jika si anggota tidak telat mengembalikan buku, dia akan langsung mengajukan pengembalian. Jika telat, dia akan dikenakan denda dan akan membayar denda. Lalu si anggota akan membayar, dan si petugas akan konfirmasi pembayaran denda. Lalu si petugas juga mengembalikan. Lalu si petugas juga akan mengkonfirmasi pengembalian buku tersebut, dan lalu si anggota ini akan menerima laporan pengembalian buku dari si tugas ini, dan selesai. Lalu di sini ada activity diagram untuk kepala perpustakaan. Dimulai dari halaman login. Dia akan login. Jika datanya sudah valid, dia akan masuk ke halaman utama. Jika belum, dia akan masuk ke halaman login kembali. Lalu jika sudah di halaman utama, dia akan melihat seluruh laporan aktivitas dari si petugas dan si pengguna ini. Dan kepala perpustakaan ini akan menerima denda dari si anggota yang mempunyai denda telat mengumpulkan buku. Lalu selesai. Sekian saja presentasi saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan, dan jika ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.